Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan saudara secara online. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu sudah berada tidak mengurangi keseriusan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini boleh sama-sama membawa hati kita menyembah Tuhan. Di mana saudara berada, ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kita. Mari buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Kita bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu satu hal bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau ada. Dan dimanapun kami berada, ada hadirat Tuhan yang menguasai setiap kami. Bila malam hari kami pujian sembah kami di hadapan Tuhan. Segenap hati kami memuji Tuhan. Bersama dengan keluarga kami memutuskan untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau melihat keadaan hati kami Tuhan. Kami tahu yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu dimanapun kita berada, sama-sama kita berkata, amin, amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Kembali dari awal katakan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, oh, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan Allahku. Kembali dari awal katakan kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari bersama-sama buka kedua tangan kita berkata, lebih baik, lebih baik satu
doa kami, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dimanapun kita berada bersama-sama, sekali lagi katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kasih Tuhan sama-sama berkata, memujimu, menyembahmu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Ini yang disukai oleh Tuhan ketika Daud mengalami sesuatu hal yang menekan jiwanya. Nah, kita mencatat Daud tidak lari kepada pasukannya yang hebat, bahkan pahlawan-pahlawannya yang hebat. Tapi yang dilakukan oleh Raja Daud adalah dia lari dalam hadirat Tuhan dan berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku. Membangun keintiman dengan Tuhan. Dan Allah sangat suka kepada Daud. Biarlah hari-hari ini kita terus bangun keintiman dengan Tuhan. Saya percaya orang-orang yang melekat kepada Tuhan, kita mencatat apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari malam hari ini Bapak Saudara, dimanapun saudara berada, bersama dengan istri, anak-anak, keluarga, mungkin ada di ruang keluarga, di kamar, ayo sama-sama kita menjerit di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan, mari buka kedua tangan kita berkata, lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, memujimu, menyembahmu. Mari bersama-sama buka kedua tangan saudara. Mari bangun keintimanmu dengan Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati semua kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati
semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu, menikmati kemurahan-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Dia nalambur, syakaya nalamaya nalambur. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi berkata, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali berkata, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kekasih Tuhan berkata bersama-sama, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi berkata, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan. Oh, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Yang percaya dan berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah Immanuel. Allah yang bersama engkau dan saya, Allah yang ada di dalam kita untuk sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Keadaan ini membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan, sebab sukacita kami ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji, dan sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangannya di rumah sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Amin. Saya mengajak pemirsa saudara bersama-sama boleh bangkit berdiri di hadapan Tuhan saudara.
Mari yang di rumah di mana kita berada, sama-sama kita bagi Tuhan. Yeah, yeah. Mari sama-sama kita berkata, kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan, naikkan syukurku semua, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Ayo jemaat Tuhan bersama-sama berkata, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari sama-sama dari awal kembali kita berkata, kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Semua ku naikkan syukur, angkat tangan sama-sama. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri. Lagi sama-sama, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu menari. Mereka sekali lagi bersama-sama dengan kami. Haleluya. Mari angkat tangan mulai menari buat Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan apapun keadaan kamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hidup yang Kau beri, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Mari masuk dalam hadirat Tuhan dengan hati bersuka, sebab Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmur baginya, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Dari awal kembali jemaat Tuhan, katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersih, masuk gerbangnya dengan pujian. Amin. Wow, terima kasih Tuhan. Lah bagi Dia nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Sama-sama berkata, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah dalam pujian. Amin. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Oh, dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Yang percaya dengan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Sebab Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Terima kasih Tuhan yang di rumah di mana sudah berada. Ayo bagi berdiri bersama-sama, gerakkan badan saudara. Wow, amin. Nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembahnya. Dari awal katakan, masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmur baginya, bersuka cita sekarang tinggi
suka hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali berkata, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita diberkati dengan firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap mengikut Engkau Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang lain. Tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain nama Yesus. Terima kasih Yesus. Aku cinta padamu Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari panggil nama Yesus sekali lagi. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Marilah sama-sama naikkan puji dari awal. Firman-Mu yang dan ya dan amin. Janjimu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Mari angkat tangan saudara berkata, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kami sangka gemerlap dunia dapat memuaskan kami. Kami sangka apa yang ditawarkan dunia boleh melegakan kami. Tetapi semakin kami melekat kepada Tuhan, semakin kami mendekat kepada Tuhan dalam kedalaman dengan Engkau, kami tahu semuanya tidak bisa memuaskan kami. Hanya dalam hadirat-Mu kami dipuaskan.
Hanya dalam hadirat-Mu kami merasakan kelegaan daripada Tuhan. Bersama-sama dengan seluruh keluarga kami Tuhan, mengucap syukur untuk malam yang luar biasa. Kami tahu Tuhan ada, Tuhan hadir dalam keluarga kami. Sebentar kami akan diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu kami dengar, kami mengerti dan kami lakukan. Kami tahu bahwa firman-Mu melegakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam doa malam hari ini. Dan saya percaya doa malam kita hari ini adalah doa malam yang berberkati Tuhan, ya. Karena jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia, dan Tuhan pasti hadir di tengah-tengah doa malam kita. Sebelum kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sumber hikmat bagi kami sekalian. Kami mohon hikmat yang daripada-Mu untuk memenuhi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Pengurapan yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini yang memungkinkan hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran. Berikan kami bahasa yang paling sederhana yang dapat dipahami oleh seluruh umat-Mu. Bahkan Engkau juga mengurapi setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Berikan kami sebuah daya konsentrasi yang tinggi ya Tuhan. Sekalipun tempatnya tidak memadai, tempatnya tidak mendukung untuk kami merenungkan firman-Mu karena kami ada di tempat masing-masing. Tapi yang kami tahu Engkau memberikan kekuatan supaya kami dapat konsentrasi penuh mendengar pemberitaan firman-Mu. Bahkan urapan Tuhan membuat kami mengerti serta membuat kami sanggup untuk melakukan firman-Mu. Dan kami percaya waktu kami melakukan firman-Mu dengan taat kepada-Mu, mujizat pasti Tuhan sediakan buat kami. Sekarang kami terima berkat firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam berkat nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sekali lagi selamat malam. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini, saudara-saudara. Pada masa-masa yang seperti ini, saya jadi teringat seorang hamba Tuhan yang namanya Daud. Ya, Daud pernah mengalami sebuah masalah. Dan masalah itu masalah yang paling besar saya lihat dalam masalahnya dia adalah pada waktu dia menjumpai sebuah kota tempat dia tinggal bersama dengan orang-orang yang mendukungnya dan keluarganya, yaitu di kota Siklak. Waktu itu kota Siklak dibakar oleh orang Amalek. Ya, Bapak Ibu, kita akan baca sama-sama dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Cerita itu cukup panjang, saudara. Tapi yang pertama coba kita lihat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 lebih dahulu, ya. Saya akan bacakan buat saudara semua. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah berdi hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat ya yang ada di rumah masing-masing pada malam hari ini, kita merenungkan sebuah keadaan yang pernah menimpa Daud sebagai seorang yang hidup dalam sebuah rencana Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Daud pada waktu mengalami masalah ini, dia bukan lagi sebagai seorang rakyat biasa tentunya. Menurut hukum secara de jure, dia sudah menjadi seorang raja karena dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel.
Hanya secara fakta, de facto, dia belum duduk di atas sebuah singgasana. Ya, tapi sebenarnya dia adalah orang yang sudah diurapi, dia adalah seorang raja yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, jadi saya pikir Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masalah ini Daud bukan lagi seorang rakyat, sebenarnya dia adalah seorang raja, sekali lagi secara hukum bukan secara fakta. Ya, dan Alkitab mencatat tidak kebetulan kalau masalah yang dihadapi oleh Daud adalah sangat besar, sampai-sampai Alkitab berkata Daud dan orang-orangnya sangat pedih hati, mereka menangis, lalu menangislah Daud ayat 4, dan rakyat yang bersama-sama dengan itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ya, kata tidak kuat lagi menangis mungkin artinya kata sekarang adalah sudah tidak ada lagi air mata yang dapat dicurahkan. Sudah kering rasanya air mata ini karena besarnya penderitaan dan persoalan. Sudah tidak mungkin lagi untuk menangis. Kenapa? Sudah tidak ada lagi daya. Untuk menangis pun sudah tidak ada kekuatan. Apalagi untuk berjuang. Untuk nangis sudah tidak ada kekuatan. Kenapa? Karena besarnya masalah dan kesulitan. Tapi saya berkatakan kepada Bapak Ibu, tidak kebetulan Samuel mencatatnya, diletakkannya pada pasal yang ke-30 dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal 30. Kenapa? Pasal 31 judulnya adalah kematian Saul. Kita melihat semua masalah tentunya dalam hidup Daud adalah problem makernya, pembuat persoalannya sebenarnya adalah Saul. Ya, kalau Saul mati, selesailah masalah tentunya. Dan hari ini kita lihat pasal 30, Daud ada dalam masalah paling besar, Siklag terbakar. Pasal 31 Saul mati, berarti selesai semua persoalan yang dihadapinya pada waktu itu. Saudara, kita mesti mengimani, kita mesti percaya bahwa di tengah-tengah masalah paling besar, yakinlah kalau masalah terbesar sudah terjadi, berarti rentetan masalah itu hampir selesai. Nah, kadang-kadang kita tahu bahwa justru pada waktu masalah hampir selesai, orang tidak lagi dapat menguasai dirinya dengan baik. Ya, ada kekalutan, ada kebingungan, ada kesusahan yang terus-menerus menggerogoti pemikirannya, sehingga pada waktu orang mengalami yang demikian tidak lagi dapat memikirkan perkara-perkara yang apa harus dilakukannya. Contohnya, sampai Petrus berkata, 1 Petrus berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebab itu kuasalah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau masalah hampir selesai, selalu orang tidak pernah dapat menguasai dirinya. Saya pernah sampaikan kepada jemaat bahwa waktu orang main voli, pertandingan voli baru dimulai, semua pemain satu regu dan satu regu masing-masing dapat menguasai dirinya, menguasai sistem pertandingannya, menguasai cara dia bertanding dengan bagus, kerjasamanya dengan bagus. Tapi kapan menjadi rusak semuanya? Kalau pertandingan hampir selesai. Ya, mungkin skornya sudah terlalu tinggi di sebelah dan terlalu rendah untuk yang sebelah. Ya, ganti bola 12-3. Yang 12 ini sudah merasa menang. Kenapa? Skornya jauh di atas. Padahal seorang pemenang dalam pertandingan tidak akan pernah dapat jadi pemenang sebelum pertandingan berakhir. Karena sudah merasa menang, mabuk dengan pujian, tidak dapat menguasai dirinya, mulai melakukan tindakan-tindakan yang konyol. Ya, sembarang serven, bagaimana menyambut bola dengan seenaknya, kerjasama sudah mulai tidak ada lagi, yang biasanya satu menerima, lalu yang satu menjadi pengumpan, yang satu smash, sekarang jadi ngawur. Demikian juga yang sedang punya skor di bawah, ya, karena sudah bola keluar, ganti bola, ya, prit 3-12, yang mendapat skor 3, dia merasa bagaimanapun aku kalah. Mereka sudah 12, kami masih 3. Sehingga dia sembrono juga. Ya, dalam bahasa Jawa berkata, gak wurungo yo kalah. Padahal kalah atau menang itu belum dapat ditentukan kalau pertandingan belum selesai. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, COVID-19 belum selesai.
Corona belum juga sirna. Anda jangan merasa menang, Anda juga jangan merasa kalah. Ini belum selesai. Orang-orang yang sudah merasa menang, sudah mulai tidak pakai masker mana-mana, mulai tidak mau cuci tangan, mulai tidak mau jaga jarak dengan yang lain. Mengapa? Dianggap mereka sudah menang. Yang lain sudah merasa kalah, tidak punya semangat, lalu berkata pakai masker, tidak pakai masker ya sakit, tidak urung ya sakit, sehingga tindakan-tindakannya menjadi tindakan yang konyol. Hari ini kita melihatnya, waktu Daud mengalami masalah paling besar, rakyat sudah pedih hati, mereka menangis, tidak bisa lagi menangis. Tapi perhatikan ayat 6 sangat bagus, ada sebuah beda, ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya ulang, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tidak ada lagi cara, saudara-saudara, menghadapi masalah seperti sekarang ini. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masa sulit seperti ini. Saudara mau terus-menerus memikirkan kenapa ada begini, juga sudah tidak ada arti. Anda mau bertanya terus sampai kapan? Sudah tidak membuahkan apa-apa. Lebih baik di tengah-tengah masa dunia yang sudah mulai kecut hati, mereka tawar hati, mereka pedih hati. Ayo kita ambil sebuah tindakan jemaat, saya dan saudara, kita ambil contohnya Daud, kita menguatkan iman, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu penolong kita satu-satunya adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Puji Tuhan. Bagaimana caranya menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Saya akan baca lanjut pada ayat yang ke-7. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Apa perintahnya? Bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Puji Tuhan. Menguatkan iman, percaya kepada Tuhan. Daud mengawalinya dengan berdoa kepada Tuhan. Daud minta efod kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Lalu dia berdoa, dia mencari hadirat Tuhan, dia berkata-kata kepada Tuhan. Saya sampaikan kepada saudara pada doa malam hari ini. Kita pun hari ini berdoa seperti Daud berdoa. Ya, kita meneladani Daud kan banyak hal, kita menyanyi seperti Daud menyanyi, kita menyanyi seperti Daud menari, kita menari seperti Daud melompat, kita melompat. Sekarang seperti Daud berdoa, kita juga berdoa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah yang didoakan oleh Daud tidaklah sama dengan doa kita pada waktu kita mengalami persoalan seperti ini? Saya yakin semua kita berdoa. Saya juga berdoa. Tapi seringkali doa kita kepada Tuhan berkata, Tuhan, tolonglah saya, lakukan sesuatu buat saya, perbuatlah sesuatu, tunjukkanlah perbuatanmu kepada kami, untuk negeri kami, untuk keluarga kami, untuk gereja kami. Mari Tuhan, Engkau bekerja, Engkau berkarya. Hari ini kita bandingkan dengan doanya Daud. Daud berdoa, Tuhan, apakah aku harus mengejar mereka dan aku dapat menyusul mereka? Artinya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat dalam masa yang seperti ini? Ini doa orang yang menguatkan iman dan percayanya kepada Tuhan. Tidak lagi berdoa supaya Tuhan perbuat, ayo Tuhan perbuatlah. Tapi justru dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat dalam menghadapi persoalan seperti ini? Saya sebagai seorang hamba Tuhan, tentunya ada banyak hamba-hamba Tuhan yang lain juga punya pikir. Saya harus berdoa seperti Daud, Tuhan, apa yang harus kami perbuat dalam masa-masa seperti ini? Tidak lagi hanya menuntut Tuhan untuk berbuat,
tidak lagi minta Tuhan perbuat sesuatu. Waktunya dalam masa pandemi ini saya dan saudara mohon petunjuk kepada Tuhan, apakah yang harus saya perbuat ya Tuhan. Dan saya yakin dalam doanya Daud berupaya, Daud berusaha tahu kehendak Tuhan, Daud mau apa yang Tuhan mau, Daud butuh tuntunan Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Lalu berikutnya Bapak Ibu Saudara pengalamannya Daud. Setelah dia tanya kepada Tuhan apakah yang harus dia perbuat, lalu Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tuhan berfirman. Tuhan berbicara. Saudara, dalam doa kita mohon petunjuk Tuhan. Dan apapun keberadaan kita, seharusnya kita ini merasa perlu firman Tuhan. Ya, karenanya firman Tuhanlah yang menjadi suluh dalam jalan kita, menjadi terang dalam semua apa yang kita lakukan, dan menjadi sebuah teladan, menjadi sebuah petunjuk untuk kita. Kita perlu firman. Ya, saya berharap saudara setiap kali Anda mengikuti ya ibadah secara online seperti ini, Anda persiapkan betul-betul waktu untuk duduk di rumah dengan baik. Ya, Anda mendengar firman, walaupun saya tahu tidak mudah untuk berkonsentrasi dengan baik di rumah, karena banyak hal yang harus mengganggu kita. Tapi upayakan semua gangguan yang akan mengganggu Anda, matikan telepon, buat semua sunyi, kunci tempat Anda untuk mendengar firman. Kenapa? Supaya saya dan saudara dapat firman. Kita perlu firman Tuhan. Ya, kita butuh firman Tuhan. Karena apa? Tanpa petunjuk Tuhan kita akan salah berbuat sesuatu di masa-masa yang seperti ini. Jadi yang pertama kita mesti menguatkan hati dengan cara apa? Kita berdoa kepada Tuhan. Kita tanya apa yang harus kita perbuat. Yang kedua, kita tahu supaya firman Tuhan itu datang kepada kita. Berikut pada ayat yang keempat, setelah Tuhan berfirman, Tuhan memerintahkan sesuatu. Yang keempat kita lihat ayat yang ke-9. Ini yang keempat ya, kita bacanya ayat yang ke-9. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Jadi Daud taat kepada firman Tuhan. Apa artinya kita mendengar firman kalau kita tidak mampu untuk mentaatinya? Apa artinya kita mengerti sebuah kebenaran, tapi kita tidak punya kekuatan untuk melakukannya? Saya terus setiap kali menyampaikan firman kepada jemaat-jemaat, saya berdoa, saya mohon kepada Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami mengerti firman-Mu, tapi juga Tuhan berikan kami kemampuan untuk melakukan mentaati firman Tuhan. Ya, kenapa? Semua mujizat, semua pertolongan datangnya dari dua hal. Yang pertama, Tuhan berfirman. Yang kedua, manusia mentaatinya. Dan di sanalah ada mujizat. Baca semua Alkitab. Di mana semua yang terdapat dalam Alkitab, mujizat terjadi selalu dari sebuah perintah. Tuhan berfirman, manusia melakukan, dan di tengah-tengah melakukan itu ada mujizat. Bapak Ibu Saudara, ketaatan kepada firman bukan hanya menjadi sebuah perjuangan, tapi ketaatan kepada firman akan menjadi sebuah gaya hidup dari setiap orang. Dan saya tahu kalau kita punya gaya hidup yang taat kepada firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun kita di tengah-tengah pandemi, sekalipun kita di tengah-tengah kesulitan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi saya dan saudara yang taat juga tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah sikap. Saya baca dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 34. Begini kata firman Tuhan. Ya. Pasal 4 Yohanes ayat 34 bunyinya, kata Yesus kepada mereka,
Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, ini sebuah arti kiasan yang bagus. Makananku ialah melakukan kehendak, mentaati firman Tuhan, mentaati perintah Bapa di surga, itu menjadi sebuah makanan. Dan saya pikir kata makan ini mewakili sebuah gaya hidup. Ya, orang Surabaya, orang Malang kalau guro ada sesuatu yang sudah dilakukan setiap hari, sudah berkata, kamu harus makan. Oh, wis tak pangan iku wis, perkara itu dari panganan wis. Ya, makanan sehari-hari. Sepertinya istilah makananku adalah mentaati firman. Itu bukan artinya firman itu dimakan, tapi gaya hidup seorang yang taat kepada Tuhan itu menjadi sebuah gaya hidup orang yang percaya dan menguatkan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu, seperti Daud, mari kita menjadi taat kepada firman, bukan karena kita didorong, bukan karena kita dipaksa, bukan karena kita didresur, dilatih untuk taat. Tapi taat kepada firman menjadi sebuah gaya hidup. Makanan sehari-hari, tidak dapat tidak. Dan pada waktu Daud menjadi taat, perhatikan ayat berikutnya, sampailah mereka ke sungai Besor. Ayat 9 masih lanjut, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Perhatikan. Dalam ketaatannya Daud melakukan sebuah perintah Tuhan, kejarlah. Pasti engkau dapat menyusulnya. Dengan berapa orang? 600 orang. Kita lihat perjuangan ini. Kenapa 600 orang itu berjuang? Istri mereka ada di sana, anak mereka ada di sana, harta mereka ada di sana. Jadi ini perjuangan bukannya memperjuangkan istrinya Daud dan anak-anak serta hartanya. Harta bersama, milik semua. Ini persoalan bersama. Seperti hari ini, COVID-19 bukan masalah saudara. Ini masalah semua orang. Bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia punya masalah begini. Ya, coba perhatikan. Di tengah-tengah maju dalam peperangan 600 orang, tiba-tiba yang 200 orang menggagalkan niatnya. Ya, di seberang sungai Besor, hampir menyeberang, yang 200 orang berhenti dan berkata, kami tidak mau terus karena kami terlalu lelah. Saudara bisa bayangkan hatinya Daud. Kalau mau marah ada tidak alasannya? Ada. Ini bukan hanya untuk kami. Bojomu katut nang kono. Betul kan? Istrimu di situ, hartamu di situ. Ini misi penyelamatan untukmu juga. Kenapa kamu tidak semangat? Atau Daud bisa berkata, ya sudah, kalau kamu tidak mau ya kita semua tidak berangkat. Saya pernah loh punya pengalaman seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mau pelayanan ke sebuah tempat, sudah survei, lihat tempatnya, sudah susun acaranya, sudah latihan, menyanyi, saya yang khotbah, grup ini yang menyanyi, tiba-tiba ada satu orang mundur dari pelayanan. Memang alasannya itu masuk akal, saya tidak bisa pergi. Lalu yang lain berkata, loh kenapa tidak pergi? Dinyatakanlah alasannya, tapi yang lain berkata begini, ya sudah, kalau tidak pergi satu ya tidak pergi semua. Barji barbek, kata orang Jawa. Buyar siji, buyar kabeh. Lek mau berangkat ya berangkat, lek enggak ya sudah. Saya katakan kepada saudara dengan penyesalan hari ini, gobloknya saya juga waktu itu. Saya setuju, ya wes. Hari ini saya melihat sebuah kehidupan. Orang menguatkan kepercayaan. Tidak memandang kepada yang lain. Yang lain lemah, kita ikuti lemah. Bukan. Kita menjadi orang yang mengerti kelemahan orang. Tapi saya dan saudara tidak boleh menjadi lemah. Mereka lelah, kita punya sebuah sikap toleransi. Kita punya sebuah sikap mengerti akan kelelahan. Tapi jangan ikut lelah. Dan nyanyian berkata, jangan lelah.
Ya, jangan lelah melayani Tuhan. Di tengah-tengah lain lelah, saya dan Anda tidak boleh lelah lalu berkata berji berbeh biar siji buyar kabeh. Daud berkata, sekalipun 200 orang lelah, itu sepertiga loh dari jumlah pasukannya Daud. Daud, mari kita lanjutkan ayat yang berikut. Ayat 11. Kemudian ayat 10 sorry. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu bersama 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah menyeberang sungai Besor itu berhenti di sana. Lihat, tidak ada kata lelah dalam perjuangan. Kita mengerti, kita toleransi tentang kelemahan orang. Jangan kita egois karena kita kuat, orang lain mesti kuat. Sekarang waktunya yang kuat mengerti kepada yang lemah. Dan yang kuat akan memberikan semangat kepada yang lemah. Tapi firman Tuhan berkata yang 200 orang ini sudah terlalu lelah. Jadi saya ulang, yang pertama, menguatkan iman itu dengan doa. Yang kedua, kita butuh firman. Yang ketiga, kita taat kepada firman. Yang keempat, kita tahu tentang kelemahan orang. Berikut ayat 11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Maka mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, orang itu menjadi segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Perhatikan. Setelah menyeberangi sungai Besor, apa yang dijumpai Daud? Orang-orangnya Daud menjumpai seorang yang sedang kelaparan, 3 hari 3 malam tidak makan dan perlu uluran tangan. Saudara, musim pandemi memang kita harus punya sebuah pola pikir yang baru, kenormalan yang baru. Saya tetap berkata, masa pandemi adalah masa seperti Paulus pernah berkata, aku mencukupkan apa yang ada padaku. Ya, hari ini kita akan hidup dalam sebuah kebutuhan hidup, bukan dalam gaya hidup. Saya ulangi, kebutuhan hidup bukan gaya hidup. Makan itu kebutuhan hidup. Anda mau makan pecel, atau Anda mau makan bistik, atau Anda mau makan makanan yang lain yang lebih mewah, ini gaya hidup. Dan hari ini sepertinya umat Tuhan dipimpin oleh Tuhan untuk hidup sesuai dengan kebutuhan, mencukupkan apa yang dia butuh. Kenapa kita tinggalkan gaya hidup? Kita diminta oleh Tuhan dalam masa pandemi ini, saya dan Anda, supaya meneladani Daud, masa sukar sekalipun kita dapat mengulurkan tangan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jangan punya pikiran, saya sendiri susah kok Pak, nuruti orang lain susah, di mana-mana ya semua orang susah. Saya sendiri kekurangan. Saudara, jangan ngomong kekurangan kalau engkau sedang diberkati Tuhan, karena itu sebuah doa yang didengar oleh Tuhan. Kalau Anda punya, Anda jangan ngomong kekurangan. Ya, gaya hidup kita tinggalkan, tapi kebutuhan hidup Tuhan pasti sediakan. Lebih dari kebutuhan, ayo kita ulurkan tangan buat orang lain, seperti Daud. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita melihat berita yang berikutnya nanti, Bapak Ibu lanjutkan. Setelah itu Daud bertanya kepada orang ini, siapa kamu ini? Saya ini orang Mesir. Wah, orang Israel kalau dengar orang Mesir jadi gregetan. Kenapa? Ini nenek moyangnya pernah menjajah nenek moyang kami 400 tahun. Nah, kamu ini siapa? Saya adalah budak orang Amalek. Apa yang terjadi padamu? 3 hari yang lalu aku sakit, ditinggal oleh tuanku. Dari mana engkau? Saya terjemahkan dengan cerita kita. Kami baru saja menyerang kota Siklak, membakar habis. Daud kaget, terkejut. Jadi kamu yang menyerang kota Siklak dengan orang Amalek? Ya, kami menyerangnya. Tapi karena saya sakit, saya ditinggal oleh Tuhan saya.
Lalu Daud bertanya, dapatkah engkau menunjukkan aku di manakah tempat gerombolan itu? Orang itu berkata, aku dapat menunjukkannya, tapi bersumpahlah dulu kamu kalau engkau tidak membunuh aku. Ya, sekarang beritahukan kepadaku. Singkat cerita, Daud oleh tuntunan orang ini dibawalah ke sebuah tempat, menjumpai orang Amalek sedang pesta pora, sedang jarahan orang-orang Daud, harta benda ada di depannya, dan Daud sanggup memerangi mereka atas petunjuk orang yang sudah ditolongnya. Saudara, firman Tuhan mengajar, mana ada orang memberi itu sia-sia tanpa apa-apa. Jangan remehkan orang kekurangan. Orang kekurangan tidak selamanya dia adalah orang kekurangan. Jangan remehkan orang yang perlu pertolongan. Anda menolong dia, saudara, siapa tahu justru orang itu yang akan menjadi penolong Anda. Walaupun kita tidak berharap orang memberi harus diberi. Tapi Daud punya pengalaman. Kalau orang ini dikasih makan, justru Tuhan pakai orang lemah menjadi sebuah sumber berita, petunjuk, cara Tuhan. Saya yakin di tengah-tengah hidup saudara, di tengah-tengah pandemi ada banyak orang kekurangan. Ayo kita ulurkan tangan. Saya tidak berkelebihan, Pak. Saya katakan hari-hari ini tidak ada orang merasa kelebihan. Semua orang merasa kekurangan. Sebentar, supaya Anda bisa mensyukuri apa yang Anda punya, jangan lagi hidup bertumpu kepada gaya hidup, tapi bertumpulah kepada kebutuhan hidup. Seminggu yang lalu saya dapat sebuah berkat. Ada seorang tante, orang Surabaya, karena saya tinggal di Malang. Tante ini sudah berumur 84 tahun. Dengan tiba-tiba dia transfer saya uang sebesar 2 juta rupiah. Ini buat pendeta yang lagi kena corona, ini kena dampak, ini 2 juta itu besar. Saya belum tanya kenapa tante itu tiba-tiba transfer saya. Di bawah kiriman bukti transfer, dia berkata, Pak Stefanus, saya digerakkan Tuhan untuk menolong Bapak. Karena saya tidak butuh banyak. Yang saya garis bawahi, saya tidak butuh banyak. Kenapa? Dia tinggalkan gaya hidup. Dia bertumpu kepada kebutuhan hidup. Karena kebutuhan sudah tercukupi, kebutuhan sudah tercukupi, ada kesempatan untuk mengulurkan tangan yang lain. Saya benar-benar diberkati, bukannya 2 jutanya. Sistem yang tante ini punya harusnya menjadi sistem saya dan sistem saudara. Ayo kita ulurkan tangan walaupun sedang dalam kesusahan. Hasilnya yang terakhir, ayat 17 saya baca, hasil dari semuanya itu saudara-saudara, ya. 17 berkata demikian, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang onta. 18. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, anak laki-laki dan anak perempuan, jarahan sampai kepada sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. 20. Dan Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka ke hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Saudara, di balik semua masalah ternyata ada pertambahan, pelipat gandaan. Bukan hanya berkat, tapi pengalaman rohani, keajaiban demi keajaiban. Dan saya yakin di balik pandemi corona atau COVID-19 tidak hanya ada sebuah persoalan. Di balik itu ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidup saya dan saudara. Ya, kita kuatkan hati kita kuatkan iman kita kepada Tuhan dengan cara kita berdoa. Kita tanya apakah yang harus kita perbuat. Lalu kita rindu sapaan firman Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari kita akan taat kepada firman Tuhan. Saudara, jangan melihat kelemahan orang, tetaplah semangat dalam perjuangan kita, karena yang menyertai kita lebih besar dari apapun juga, yaitu Tuhan.
Dan yang kelima, ulurkanlah tanganmu untuk yang membutuhkannya. Dan di balik semuanya itu, kemenangan besar pasti terjadi dalam kita. Puji Tuhan, selamat menikmati hari-hari bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang telah memimpin kami dalam ibadah doa malam kami hari ini. Kami tahu sapaan firman-Mu menguatkan kami. Sapaan firman memberikan kami petunjuk apakah yang harus kami perbuat. Sapaan firman menguatkan iman kami. Dan hari ini Tuhan ajari kami untuk kami selalu bertanya kepada-Mu, minta petunjuk apakah yang harus kami lakukan. Tuhan, berikan kami kepekaan terhadap firman-Mu. Tuhan, berikan kami ketaatan. Biarlah kami tetap kuat di tengah-tengah saudara kami yang lemah, dan kami yang kuat akan mendukung mereka yang lemah. Serta berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengulurkan tangan. Seperti Engkau mengasihi kami, kami akan mengasihi sesama kami. Dan biarlah semuanya ini akan menjadi gaya hidup kami. Dan kami percaya kemenangan yang besar, berkat yang limpah, pelipat gandaan akan Tuhan sediakan buat kami hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih kami telah sambut firman-Mu dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Takkan habis kasih-Mu. Yang di rumah, mari bersama-sama buka kedua tangan saudara kepada Tuhan ya. Di sepanjang hidupku tak berubah, setiamu selamanya, selamanya kau takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah, setiamu kan selamanya, selamanya kau ku sembah, selamanya, selamanya kau ku sembah, selamanya kau ku sembah. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Bapa di surga, Engkau Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allahnya Yakub. Allah itu juga yang kami sembah dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat cintanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami bersyukur pada Tuhan. Kami menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan membesarkan nama Tuhan. Bawa kami terus Tuhan untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu. Karena kami sadar di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mau Tuhan masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi. Kami percaya, kami sadar di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera, ada kelegaan, ada terobosan, ada jalan keluar. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Makasih Bapak, kami satukan hati. Saat ini kami berdoa buat negeri kami. Kami percaya Tuhan mencintai negeri kami. Kami percaya, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan belas kasihan-Mu Tuhan atas negeri kami Indonesia ini. Berkati negeri kami, berkati negeri kami, sembuhkan negeri kami, selamatkan Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya COVID-19, kami percaya Tuhan sudah sirnakan. Kami berdoa, kami mohon, kami minta di dalam nama Yesus. Berkati negeri kami, berkati para pemimpin kami. Taruh hikmat-Mu Tuhan atas negeri kami, atas pemimpin negeri kami, kepada Pak Presiden Jokowi,
Pak Ma'ruf Amin dan jajarannya Tuhan, kami menyerahkan setiap pemimpin kami dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Berikan hikmat atas pemimpin kami sehingga boleh membawa negeri kami ini makin hari makin menjadi negeri yang damai sejahtera, menjadi negeri yang adil dan makmur. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan atas negeri kami Indonesia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Surabaya, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan kekuatan yang baru atas Ibu Risma Tuhan dalam memimpin Surabaya ini Tuhan. Kami percaya Surabaya penuh sukacita, Surabaya penuh damai sejahtera. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami. GB Digital Blessing, kami juga menyerahkannya semuanya dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Berkati gembala sidang, berkati seluruh jemaatnya. Kami percaya Tuhan mencengkram, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai dari gembala sampai jemaatnya. Kami percaya apa yang dikerjakan, kami percaya Tuhan yang membuat berhasil, karena kami percaya Tuhan yang menyertai seluruh jemaat GB Digital Blessing. Kami bersyukur Tuhan, berikan kemampuan, berikan kekuatan yang baru atas jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan di GB Digital Blessing ini Tuhan, baik melalui rekening, baik melalui transfer, kami menyerahkannya semua dalam tangan kasih kuasa. Kami percaya Tuhan memberkati mereka manapun mereka berada, baik yang ada di Sidoarjo, di Gresik, Surabaya dan sekitarnya. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan sempurna atas kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur bahwa kami terus Tuhan untuk kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Bapak. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hari ini kita boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.